Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Power Breakfast. Iklim investasi di tahun ini dinilai kurang kondusif akibat nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika. Kalangan pengusaha menilai sudah saatnya pemerintah mengembalikan sistem ekonomi berbasis produksi industri untuk mengurangi laju impor dan meningkatkan kualitas ekspor. Kalangan pengusaha menilai iklim investasi di Indonesia tahun ini kurang begitu kondusif. Hal ini didasari dengan kondisi nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan ditambah lagi tingkah pola para pengatur kebijakan yang lebih mementingkan kekuasaan pribadi daripada kepentingan rakyat Indonesia. CEO MNC Group, Haritanu Sudibyo mengatakan, dengan kurang kondusifnya investasi di tahun ini dapat dipastikan target investasi tidak akan mudah tercapai. Hari menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah mengembalikan sistem perekonomian berbasis produksi industri yang akan dengan sendirinya meningkatkan kualitas ekspor dengan mengerem laju impor suatu industri. Bagaimana mengembalikan kita seperti dulu, yang sekarang basisnya konsumsi bisa menjadi basisnya industri, basisnya produksi. Ya, kalau kita basisnya produksi bukan konsumsi, pasti import kita akan kerem dengan sendirinya, ekspor kita akan meningkat. Ini adalah kebijakan yang harus dikembangkan untuk jangka menengah, jangka panjang, sehingga betul fondasi ekonomi kita itu kuat. Awal tahun 2015, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menargetkan investasi di tahun ini sebesar 519,5 triliun rupiah. Target investasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri sebesar 175,8 triliun rupiah dan penanaman modal asing sebesar 343,7 triliun rupiah. Jakarta, Rikian Wardi dan Ayos Carlos, MNC Business. Baik pemirsa, kami masih membahas tema mengenai impor di tengah pelemahan rupiah bersama narasumber kami Bapak Rofik Nata Hadibrata, Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Indonesia. Oke baik Pak, bisa ditanggapi Pak tadi Pak untuk paket beritanya. Lebih kepada kita harusnya produksi bukan kebanyakan konsumsi sehingga ini bisa mengerem impor. Kalau Anda melihat bagaimana untuk perkembangan dari ekspor sendiri Pak saat ini? Oke, baik. Jadi betul sekali, saya rasa basis kita ini memang harus ke manufacturing. Ya, jadi industri yang berbasis manufaktur. Karena di situ ada tenaga kerja, ya. Lalu kemudian juga ada added value yang bisa kita peroleh. Kalau kita lihat tren, ya, data tahun 80 sampai 2012, kita tuh pernah mengalami surplus, gitu ya, neraca perdagangan kita. Hanya saja waktu itu lebih didominasi memang oleh produk-produk natural resources, itu ya. Nah, saatnya sekarang bergeser kepada basis industri, itu ya. Nah, sebetulnya upaya-upaya grand strategi yang sudah dicanangkan pemerintah ini sudah tersedia, itu ya. Seperti misalnya mewajibkan kepada penambang ya untuk membangun smelter, gitu ya. Itu artinya kita akan masuk kepada zona ekstraksi industri ya. Bagaimana kita mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, ya. Nah, ketika menjadi bahan baku, itu kan preparatnya banyak gitu ya, akan menghasilkan pohon industri, gitu. Nah, disitulah kita bisa menghasilkan produsen-produsen yang pada gilirannya nanti akan memproduksi produk finish, gitu ya, finish product. Satu contoh misalnya, ketika kita akan membangun pabrik mobil, basisnya kan minimal 2, gitu ya. Kita harus memiliki industri pengolahan logam, ya, dari raw material menjadi barang semi finish, lalu kemudian juga petrochemicalnya, gitu ya, untuk jok mobilnya dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana nih ekspor ini barangkali yang mendesak perlu menjadi konsentrasi kita bersama terkait bahwa 70% bahan baku produksi kita masih impor, gitu ya. Ya tentunya yang penting barangkali bersama-sama pemerintah satu melakukan efisiensi. Pertama kami mohon supaya biaya logistik menjadi lebih efisien, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa terhadap PDB di kita kan
sekitar 26-27% terhadap PDB. Lalu terhadap produksi, biaya logistik kita masih 17%. Jadi bisa dikatakan ekspor ini masih terhalang dengan biaya logistik yang tinggi. Salah satunya itu, biaya logistik. Lalu yang kedua mengenai proses supply chain gitu ya. Jadi kecepatan proses sejak barang datang gitu ya, berthing di pelabuhan lalu sampai diproduksi. Ada dwelling time di sana, delivery time. Dengan infrastruktur lagi harus dikembangkan. Ya. Kemudian yang ketiga tentunya penerapan sosialisasi penerapan undang-undang secara tegak dan lurus ini. Seperti ya. apa Pak contohnya? Nah ini bagaimana supaya semua disosialisasikan dengan baik gitu, lalu kemudian diterapkan dengan ya tegak dan lurus lah itu ya. Okay. Gitu. Pak Raufik, ini kalau kita melihat 50 hingga 60% bahan baku industri manufaktur adalah impor. Nah ini Pak Raufik melihat apakah bahan baku di dalam negeri ini kurang memadai atau seperti apa Pak? Ya relatif seperti itu ya, karena itu tadi ya, barangkali kita belum terlena dengan mengembangkan industri-industri pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi. Nah ini barangkali saatnya lah kita bersama-sama gitu ya untuk masuk ke zona ini. Hanya saja ya memang ketika kita bermimpi atau berkeinginan ingin menjadi satu masyarakat industri manufaktur gitu ya, itu kan berproses itu nggak bisa instan gitu ya itu. Ke RCTI jadi idol, lolos langsung jadi. Ada proses panjang yang harus dilewati. Nah untuk ini panjang gitu ya. Nah ini kita butuh kesabaran, butuh ketekunan ya, kebersamaan gitu ya. Jadi mindset kita ya memang harus dirubah gitu ya. Barangkali di situ ada apa, revolusi mental ya, itu barangkali di situ ininya. Tapi itulah barangkali kita bersama-sama harus masuk kepada sabar gitu, tekun, persistensi lah itu ya. Lebih kepada prosesnya begitu ya Pak, Betul, dan harus ada betul. kerjasama antara importir dan juga pemerintah sesuai dengan kebijakan yang ada. Lalu langkah antisipasi seperti apa Pak melihat pelemahan rupiah saat ini terhadap importir sendiri? Ya tentunya kami yang akan yang sedang dan akan kami lakukan adalah melakukan efisiensi ya, efisiensi di semua lini secara internal, karena secara nature perusahaan kan harus tetap eksis, harus tetap hidup gitu ya. Nah kita juga nggak bisa semena-mena menaikkan harga gitu ya, karena itu juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Salah satu upayanya misalnya coba kita perhatiin ukuran tahu ya, dimensinya. Oke, baik Pak, itu kan kita jadi harus lebih jeda kecil. sebentar dulu Pak. Oke, Kita akan oke, lanjutkan di silakan, segmen silakan. berikutnya.